Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode yang keempat dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, tidak bosan-bosannya Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Ban Ji-eum berpikir bila si Yuha ada hubungan khusus dengan adiknya yang bernama Nona Chowon. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata adiknya berhubungan dengan temannya si Yuha yang bernama Doyun. Di cerita akhir di episode yang ketiga, Ban Ji-eum mengantar adiknya yang mabuk berat. Sejauh ini, Nona Ji-eum masih merahasiakan jati dirinya pada adiknya, apabila dirinya adalah kakak kandungnya yang selama ini dianggap telah meninggal. Begitu juga terhadap ibunya, Ji-eum masih belum mau mengatakan apabila dirinya masih hidup. Saat itu ketika Ban Ji-eum sampai ke halaman rumah orang tuanya, dirinya kemudian lekas bersembunyi karena tidak ingin diketahui oleh ibunya. Saat itu Ban Ji-eum sangat berharap tanpa menjelaskan. Mestinya sang ibu tahu bila dirinya adalah anak kandungnya yang selama ini dianggap sudah meninggal. Seperti pelukan, rasa rindu karena puluhan tahun tidak bertemu. Namun sayangnya itu semua hanya sebuah halusinasi, karena Ji-eum sangat berharap hal ini terjadi. Sementara di tempat lain yang tidak jauh dari tempat itu, si Yuha yang kebetulan lewat di tempat tersebut, dirinya merasa aneh apa yang sedang diperbuat oleh Ban Ji-eum. Bahkan kedatangan si Yuha membuat Ji-eum terkejut dan berniat untuk menjelaskan semuanya pada si Yuha. Namun suasana berubah seketika karena sang ibu mendadak keluar dari rumah. Akhirnya Ji-eum mengajak si Yuha berlari karena penyamarannya masih belum ingin dirinya diketahui oleh ibunya. Setelah situasi dianggap aman, Ji-eum bertanya apakah genggaman tangan tersebut menandakan si Yuha sudah mulai menyukai dirinya. Maka seketika si Yuha pun melepas genggamannya dan berkata, "Aku tak semudah itu untuk jatuh cinta pada seorang wanita." Kemudian si Yuha pun mengalihkan pembicaraan yang bertanya perihal yang dilakukan oleh si Yuha di depan rumah Nona Chowon. Karena rahasia belum ingin diketahui oleh siapapun, akhirnya di sini Ji-eum berbohong bila yang dilakukan tadi adalah sedang merindukan ibunya yang telah meninggalkan dirinya semenjak masih kecil. Singkat cerita, mereka berhenti di salah satu minimarket untuk makan mie gelas. Namun di sini Ji-eum selalu memanfaatkan keadaan, salah satunya dengan bertanya, yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Saat itu Ji-eum bertanya pada si Yuha, "Semenjak kau mengenal diriku, aku lihat kamu sudah mulai jatuh cinta kepadaku." Sementara si Yuha jelas saja menyangkal pernyataan tersebut, mungkin karena merasa harga diri bila harus mengakuinya. Namun tidak sampai di situ saja rayuan Ji-eum, yang kemudian bersandar pada si Yuha untuk mendengar detak jantung si Yuha, hanya untuk membuktikan kejujuran si Yuha. Dengan momen tersebut, si Yuha hampir saja lupa bila dirinya sedang berupaya untuk tidak jatuh cinta pada Ban Ji-eum. Entah apa yang dirasakan oleh si Yuha saat itu, sehingga Ban Ji-eum merasa greget. Apa susahnya si Yuha untuk mengakui bila dirinya juga cinta pada dirinya. Saat itu si Yuha karena tidak ingin mengakui perasaannya pada Ban Ji-eum, dirinya pun terburu-buru meninggalkan tempat itu. Kemudian di sini Ban Ji-eum berusaha mencarikan sebuah taksi, mungkin dalam bentuk cari perhatian si Yuha. Saat itu di sepanjang perjalanan, sebenarnya si Yuha masih terngiang dengan kata-kata Ban Ji-eum yang hari demi hari terus menunjukkan perasaan cintanya pada dirinya. Masih di sepanjang perjalanan si Yuha berusaha keras untuk menyangkal semua perasaannya. Alasan si Yuha sejauh ini tidak mau menerima cinta Ban Ji-eum antara lain dianggap masih terlalu awal.
Secara harfiah, baru saja kemarin sore dirinya mengenal Ban Ji-eum. Bahkan Siuha merasa telah dicuci otaknya agar jatuh cinta pada Ban Ji-eum. Sementara di tempat lain, saat itu Ban Ji-eum sedang dalam perjalanan pulang, dirinya pun tersenyum karena sadar betul bila dirinya hampir berhasil membuat Siuha jatuh cinta pada dirinya. Tidak lama kemudian berpapasan dengan seorang pria yang tampak mencurigakan, yang pastinya ada sesuatu yang berkaitan antara Ban Ji-eum dengan pria tersebut. Kemudian di hari berikutnya, Doyun mengajak Siuha untuk melihat kebun bunga milik Nona Chowon. Ini adalah perihal lamaran kerja Nona Chowon beberapa hari lalu, yakni ingin menjadi vendor landscape di hotel Grand milik Siuha. Tidak lama kemudian, Ban Ji-eum juga kebetulan melintas di jalan tersebut. Dan akhirnya mereka pun berkumpul di tempat itu. Sementara Nona Chowon berniat membuat air teh untuk mereka, yang kemudian dibantu oleh Ban Ji-eum. Di sini Nona Chowon menjadi teringat perihal malam sebelumnya sewaktu dirinya mabuk berat. Dalam keadaan setengah sadar, Nona Chowon yang secara harfiah baru mengenal Ban Ji-eum, namun dirinya mengaku hal tersebut terasa pernah dirinya rasakan sebelumnya. Atau dengan kata lain, tampak seperti sudah mengenal lama Ban Ji-eum. Yang kemudian Ban Ji-eum menjawab dalam hati, "Tentu saja, karena kau adalah adik kandung saya." Dengan pertanyaan tersebut bisa Ban Ji-eum melewati. Namun untuk pertanyaan yang kedua, Ban Ji-eum tidak bisa menjawabnya, yakni ketika Nona Chowon bertanya, berapa umur Ban Ji-eum saat ini? Karena terkejut, akhirnya semua gelas yang akan disuguhkan tumpah dan pecah semua. Bahkan dengan kejadian tersebut mengundang penasaran Siuha dan Doyun. Di cerita sebelumnya yang membuat Ban Ji-eum terkejut adalah perihal usianya yang ditanyakan. Karena usia dirinya saat ini lebih dari 200 tahun pasca reinkarnasi perjalanan hidupnya. Ban Ji-eum sudah 19 kali menjalani hidup di kehidupan yang sebelumnya. Bila masing-masing di kehidupannya 20 tahun, maka bila 19 kali hidup, Ban Ji-eum sekarang sudah berusia sekitar 380 tahun. Harapan Ban Ji-eum di kehidupan yang ke-19 ini, dirinya berharap untuk tidak dilahirkan kembali sebagai orang lain atau siapapun seperti di kehidupan sebelumnya. Untuk saat ini Ban Ji-eum ingin fokus dengan kehidupan yang pertama, yakni sewaktu dulu bersama kekasih kecilnya Siuha dan adiknya yang bernama Nona Chowon. Namun terlepas dari semua itu, Ban Ji-eum tidak mungkin menceritakan semuanya pada siapapun, karena itu akan sulit dicerna oleh akal sehat maupun hukum alam. Maka dengan ini Ban Ji-eum ingin menelan semua kenangan pahit tersebut tanpa diketahui oleh siapapun kecuali sepupunya yang bernama Akyong. Cerita pun kembali berlanjut pada kejadian di mana Ban Ji-eum menumpahkan semua gelas yang memicu perhatian Siuha dan Doyun. Kemudian di sini Siuha berusaha untuk membantunya, yang kemudian dirinya pun berkata sebaiknya tidak usah repot-repot membuatkan teh untuknya, karena dirinya sudah memutuskan untuk menerima lamaran kerja Nona Chowon sebagai landscape hotelnya yang beberapa hari lalu Chowon ajukan. Saat itu betapa senangnya Nona Chowon karena dirinya telah diterima oleh Siuha sebagai landscape hotelnya. Tidak lama kemudian ponsel Ban Ji-eum berdering. Dirinya keluar untuk menerima panggilan tersebut, yang kemudian bertemu dengan Siuha dan masih di sekitaran kebun bunga milik Nona Chowon. Kemudian di sini Ban Ji-eum berpikir bila ini adalah suatu kesempatan untuk berbicara secara empat mata dengan Siuha. Di sini Ban Ji-eum membuat 3 tantangan untuk Siuha, antara lain setiap harinya Ban Ji-eum akan 3 kali mengajak Siuha untuk berpacaran. Andaikan Siuha berhasil menolak sebanyak 3 kali pula, maka di sini Ban Ji-eum akan menyerah dan tidak akan lagi berusaha untuk merayu Siuha. Mendengar pernyataan tersebut, Siuha sempat terdiam dan entah apa yang dirinya pikir, bisa-bisanya Ban Ji-eum membuat perkataan yang aneh seperti itu. Akhirnya Siuha pun menjawab bila hal tersebut bukanlah hal yang sulit menurutnya,
karena apa susahnya untuk menolak. Namun dengan percaya diri, bahkan saat itu Ban Ji-eum berkata dengan sangat yakin bila Xiuha tidak akan bisa menolaknya. Sementara Xiuha tidak berkata apapun yang kemudian meninggalkan tempat tersebut. Kemudian di tempat lain, saat itu Nona Chowon dengan Doyun mereka masih berada di saung kebun. Awalnya mereka berdua membicarakan kedekatan Xiuha dengan Ban Ji-eum. Namun setelah mereka pergi, Nona Chowon pun akhirnya membuka pembahasan pribadi. Saat itu Nona Chowon bertanya, apakah Doyun saat ini memiliki seorang kekasih? Namun anehnya, Doyun tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dirinya lebih memilih untuk diam dan mungkin ada makna di balik diamnya. Yang kemudian Nona Chowon kembali bertanya untuk yang kedua kalinya, apakah kamu mau kencan buta bersamaku? Bahkan dengan pertanyaan yang kedua ini, Doyun masih memilih untuk diam. Entah apa yang dipikirkan oleh Doyun sehingga memilih untuk diam. Sementara Nona Chowon sudah sangat menantikan jawabannya. Dengan melihat ekspresi Doyun, sepertinya Doyun pernah mengalami semacam trauma dengan kisah cintanya, sehingga enggan untuk memulainya kembali. Maka di sini Doyun secara terang-terangan menolak pernyataan Nona Chowon, yang kemudian berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Kemudian di sini Nona Chowon sekali lagi bertanya, apa yang salah dengan diriku? Apakah sifatku buruk atau wajahku yang kurang menarik? Di sini dengan singkat, Doyun juga berkata, ini bukan tentang wajah atau sifat, melainkan yang dirinya cari hanya orang yang menurutnya cocok. Bahkan sebelum pergi Doyun berkata, apabila Nona Chowon jauh dari kata cocok untuk dirinya. Maka dengan hal tersebut, saat ini hubungan hanya sebatas rekan kerja saja, menurut Doyun. Yang kemudian Doyun pun meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya, Xiuha memeriksa ruang lobi yang sudah tersedia bunga hias, yakni kiriman dari Nona Chowon. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang terlihat so akrab, dan dia adalah putra dari ibu direktur hotel ini. Sementara ibu direktur di sini adalah calon istri ayah Xiuha. Bahkan di sini pria tersebut sudah memanggil kakak pada Xiuha. Namun apa yang terjadi? Xiuha meminta agar penjaga mengusir pria tersebut. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Xiuha juga mendatangi ruang kerja ibu pria tersebut. Di sini, secara tidak langsung Xiuha berkata pada calon istri ayahnya atau ibu direktur tersebut, cepat atau lambat, si ibu direktur juga akan segera keluar dari hotel ini. Karena hotel ini adalah miliknya, warisan dari ibunya. Yang kemudian Xiuha pun meninggalkan ruang tersebut. Dengan perihal tersebut, di sini Xiuha meminta pada asistennya yang bernama Doyun agar memeriksa riwayat anggaran hotel selama hotel ini dikelola oleh ibu direktur tersebut. Akhirnya sesuai perintah, Doyun pun mulai memeriksa ruang dokumen dan mencari buku catatan yang dimaksud. Setelah menemukan buku-buku tersebut, dirinya pun memberikannya pada Xiuha. Namun saat itu Doyun meminta maaf karena tidak bisa membantu, karena dirinya ada urusan yang mendadak. Sementara untuk staf lain, semuanya juga sudah pulang, termasuk Ban Ji-eum. Setelah Doyun pergi, di sini Xiuha juga mulai teringat dengan wajah Ban Ji-eum yang katanya akan mengajak dirinya berpacaran 3 kali sehari. Namun faktanya dirinya pulang tanpa diketahui. Karena Xiuha masih trauma dengan kendaraan, dirinya pun pulang dengan naik mobil taksi. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah lampu merah, dirinya melihat seorang wanita yang dikejar oleh seorang pria yang tak lain itu adalah Ban Ji-eum. Xiuha saat itu sempat heran apa yang telah terjadi. Saat itu Ban Ji-eum terus berlari berusaha lolos dari kejaran pria tersebut. Namun pada akhirnya Ban Ji-eum kelelahan meski berusaha melawan, namun si pria tersebut tetap tidak mau pergi. Masih belum diketahui identitas pria tersebut, namun dari pengakuan dirinya masih saudara dengan Ban Ji-eum. Pria tersebut terlihat kasar pada Ban Ji-eum.
Namun saat dirinya berusaha untuk memukul Ban Ji-eum, seseorang berusaha untuk mencegahnya, dan ini adalah Si Yuha. Namun si pria tersebut juga tidak segan-segan melawan Si Yuha, yang akhirnya membuat Ban Ji-eum marah. Sehingga pria tersebut pun lari dengan penuh kemarahan. Setelah pria tersebut, di sini Si Yuha bertanya, ada hubungan apa dengan pria tersebut? Si Yuha saat itu sangat penasaran dengan jawaban Ban Ji-eum. Siapa pria yang telah berani berbuat kasar pada Ban Ji-eum? Jadi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di episode 5 mendatang. Sebelum Mimin pamit, Mimin mau mengingatkan kembali khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video berikutnya.